Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotibul Umam dan saya di sini akan sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang topik yang sangat mendasar, yaitu tentang landasan pendidikan. Karena pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan. Tanpa adanya pendidikan, seseorang akan kesulitan untuk mengembangkan dirinya. Kenapa pendidikan itu sangat penting dan apa saja yang membuat sistem pendidikan bisa berjalan dengan baik. Baik, untuk materi pertama yaitu tentang kenapa pendidikan bisa penting. Ada beberapa alasan kenapa pendidikan itu bisa sangat penting, yaitu yang pertama, pendidikan itu dapat meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan itu seperti kunci yang bisa membuka pintu kehidupan yang lebih baik. Bisa dibayangkan jika seseorang punya pengetahuan dan keterampilan, peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan menjadi sangat besar. Tidak hanya itu, seseorang juga bisa menjadi mandiri dan bisa mengatur keuangan dengan sangat baik. Yang kedua yaitu pendidikan dapat membentuk karakter dan moral. Pendidikan tidak hanya mengajarkan tentang matematika atau sains saja, tetapi juga memberi tahu bagaimana menjadi orang yang baik. Misalnya, belajar bekerja sama di sekolah, menghargai pendapat orang lain, atau tahu mana yang baik dan tidak baik atau kurang baik. Ibaratnya pendidikan itu membuat kita tidak hanya pintar di otak, tetapi juga punya hati yang baik. Yang ketiga yaitu mendorong kemajuan sosial dan ekonomi. Negara yang pendidikannya maju, biasanya ekonominya juga kuat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena orang-orangnya punya skill untuk menciptakan lapangan pekerjaan, menumbuhkan teknologi baru, dan membuat masyarakatnya sejahtera. Contohnya seperti Jepang, Finlandia, Cina, dan lain-lain. Pendidikan mereka sangat bagus dan inovasinya pun berkembang dan hidup warganya lebih nyaman. Yang keempat yaitu pendidikan membantu mengatasi tantangan global. Dunia kita ini mempunyai banyak sekali masalah seperti pemanasan global, kemiskinan, dan lain-lain. Nah, pendidikan kita hadir untuk membuat kita paham akan isu-isu tersebut dan membuat kita mencari solusinya. Contohnya seperti seseorang mempelajari ilmu lingkungan, ia akan bisa membuat proyek energi terbarukan untuk mengatasi tentang pemanasan global. Lalu yang kedua itu materi kedua tentang agar pendidikan itu berjalan dengan baik, ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kurikulum yang berkualitas. Kurikulum itu diibaratkan dengan menu pembelajaran. Harus selalu diperbaharui agar tidak ketinggalan zaman. Misalnya zaman sekarang kita memerlukan yang namanya skill digital, kreativitas, dan berpikir kritis. Jadi kurikulum harus menyesuaikan dengan kebutuhan itu. Yang kedua yaitu adanya guru yang kompeten. Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi mereka juga butuh upgrade ilmu. Tidak hanya pintar untuk mengajar, tetapi juga harus bisa memahami murid yang mempunyai gaya belajar yang berbeda. Bisa dibayangkan, guru yang mempunyai guru yang inspiratif bisa membuat pelajaran-pelajaran yang tidak disukai oleh muridnya menjadi sangat menyenangkan. Makanya pelatihan guru itu sangat penting agar metode pengajarnya juga tidak ketinggalan zaman. Yang ketiga yaitu akses pendidikan yang merata. Pendidikan itu hak semua orang, bukan cuma hak untuk orang-orang yang berada di daerah perkotaan atau orang-orang yang mempunyai uang saja. Anak-anak di desa terpencil, anak-anak disabilitas, dan lainnya pun mempunyai hak untuk mendapatkan akses pembelajaran. Yang keempat yaitu adanya fasilitas dan teknologi. Bayangkan saja ketika kita belajar di tempat yang kumuh, kelas yang kotor, terus atap yang bocor, lalu buku yang tidak memadai, pasti pembelajarannya pun tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Tetapi jika itu terpenuhi dengan sangat maksimal, maka pembelajaran akan sangat bisa dioptimalkan dengan sebaik mungkin.
Yang kelima yaitu adanya dukungan pemerintah dan masyarakat. Pendidikan itu tidak bisa hanya mengandalkan dari guru dan sekolah saja. Pemerintah juga memiliki andil dalam memajukan pendidikan. Seperti pemerintah harus menggelontorkan anggaran yang memadai dan membuat kebijakan yang pro pada pendidikan, dan juga memastikan sekolah di daerah terpencil mendapatkan perhatian. Masyarakat juga bisa berkontribusi, misalkannya orang tua secara aktif mendampingi anaknya belajar, jadi tidak hanya mengandalkan belajar di sekolah, tapi di rumah pun orang tua membantu anak-anaknya untuk belajar. Jadi pendidikan itu adalah fondasi bagi masa depan kita. Semakin baik sistem pendidikan yang kita miliki, semakin maju pula bangsa kita. Oleh karena itu pendidikan itu menjadi sangat penting. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyaknya kekurangan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa sedikit bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.